Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Cahyono. Sebelumnya, ya, ini adalah video pertama saya tentang, maka dari itu tolong bantu subscribe dan like agar saya bersemangat untuk membuat konten-konten video tentang dunia pertanian dan tanaman herbal, teman-teman. Di sini saya akan mengenalkan potensi tanaman herbal yang ada di daerah saya, yaitu tanaman kelor. Ya, ini teman-teman, ini adalah tanaman kelor. Tanaman kelor atau biasa nama ilmiahnya Moringa oleifera. Ini di daerah saya biasanya digunakan sebagai tanaman sayur, teman-teman, dan tanaman obat. Karena kandungan gizi yang tinggi, jadi tanaman kelor ini menjadi alternatif di tempat saya untuk dijadikan sebagai sayur yang memiliki nilai gizi yang sangat tinggi, teman-teman. Selain itu juga tanaman kelor bisa dijadikan sebagai obat manusia ataupun obat hewan, ya hewan, teman-teman. Tanaman kelor yang ada di daerah saya ini biasanya ditanam sebagai tanaman pagar juga dan sebagai tempat tumbuh tanaman buah naga. Jadi memiliki dua fungsi, ya teman-teman. Tanaman kelor ini sendiri memiliki banyak fungsi, ya teman-teman, karena kandungan yang zat aktif di dalamnya itu sangat banyak, teman-teman, yaitu senyawa aktif yang ada di daun kelor, yaitu contohnya yaitu berupa senyawa etanol yang di dalamnya itu terdapat beberapa senyawa, yaitu di antaranya alkaloid, flavonoid, fenolat, terus steroid dan tanin, teman-teman. Dari senyawa-senyawa itu memiliki banyak fungsi bagi kesehatan, teman-teman. Contohnya alkaloid dapat dijadikan sebagai obat disentri, dijadikan sebagai anti kanker, tetes mata, dan lain sebagainya. Terus senyawa flavonoid, teman-teman. Senyawa flavonoid itu dapat berfungsi sebagai karena memiliki antioksidan yang tinggi, dapat dijadikan untuk mencegah penyakit kanker, teman-teman, atau mengatasi gangguan penyakit hati, lalu sebagai mengurangi pembekuan darah dan lain sebagainya. Selanjutnya, untuk senyawa fenolat, yaitu dapat dijadikan sebagai anti penuaan. Jadi ini bisa dijadikan sebagai masker, ya teman-teman. Kemudian steroid itu dapat dijadikan bahan baku pembuatan obat, ya teman-teman. Steroid yang ada di dalam ini. Selanjutnya tanin pada tanaman kelor ini bisa juga dimanfaatkan sebagai pestisida nabati, ya teman-teman. Untuk pertanian organik bisa jadikan pestisida nabati, kemudian sebagai pencegah atau menghambat pertumbuhan tumor yang ada pada orang yang sakit. Selain itu juga tanaman kelor juga bisa diolah menjadi produk-produk masakan olahan yang sehat, ya tentunya, teman-teman, dan juga dijadikan obat untuk hewan. Biasanya saya juga jadikan untuk obat kalau hewan itu senot, dan untuk mencegah pada musim aradan, kalau itu untuk menjaga kesehatan hewan saya, kambing dan ayam terutama sih, teman-teman, kalau saya. Untuk metode ekstraksi pada daun kelor, salah satunya kita bisa menggunakan metode maserasi. Menurut beberapa artikel yang saya baca, langkah untuk metode maserasi pada daun kelor yaitu yang pertama yaitu kita mengambil sampel daun kelor, kemudian kita keringkan pada suhu ruang. Setelah itu kita
Setelah kering daun kelor kita giling atau kita haluskan. Setelah halus, sampel ditimbang sebanyak 50 gram. Sampel direndam dalam 200 ml aseton. Setelah itu diekstrak dengan gelombang ultrasonik pada frekuensi 50 kHz selama 10 menit dan dilakukan maserasi selama 2 jam. Setelah 2 jam, daun kelor kemudian disaring untuk memperoleh fitratnya dan residunya dimaserasi kembali teman-teman dengan aseton selama 2 jam. Proses maserasi dilakukan sebanyak 4 kali. Fitrat yang diperoleh kemudian dijadikan satu lalu dievaporasi menggunakan rotary evaporator sehingga diperoleh ekstrak kental ya teman-teman. Setelah diperoleh ekstrak kental tersebut, kemudian kita lakukan uji screening fitokimia, yaitu berupa uji flavonoid, uji tanin, uji saponin, uji alkaloid, uji steroid, dan uji triterpenoid. Untuk uji flavonoid, yaitu pemeriksaan flavonoid dilakukan dengan cara ekstrak dari hasil maserasi sampel diambil sepucuk spatula ya. Kemudian ditambahkan sepucuk spatula serbuk Mg dan 4 tetes HCI 2%. Keberadaan flavonoida akan ditunjukkan dengan terjadinya perubahan warna fitrat menjadi jingga sampai merah ya teman-teman. Untuk uji tanin, ekstrak aseton dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan 1 sampai 2 tetes reaksi besi 3 klorida 1%. Keberadaan tanin akan ditunjukkan dengan terjadinya perubahan warna fitrat menjadi hijau atau biru kehitaman. Selanjutnya yaitu uji saponin. Ekstrak aseton dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan air panas, didinginkan, kemudian dikocok selama 10 detik. Setelah itu diamati perubahan yang terjadi. Kemudian ditambahkan kembali 1 tetes HC2N dan diamati kembali perubahan yang terjadi. Hasil positif apabila muncul busa stabil dalam 10 menit. Itu ya teman-teman. Selanjutnya yaitu uji alkaloid, yaitu ekstrak yang diperoleh dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan beberapa tetes HC2N dan air suling. Setelah itu dipanaskan di atas penangas air selama 2 menit. Kemudian didinginkan dan disaring. Fitrat yang digunakan untuk uji alkaloid ada sebagai berikut, yaitu 3 tetes fitrat ditambahkan dengan 2 tes larutan reaksi Mayer, kemudian dilakukan pengamatan yang terjadi. Yang kedua yaitu 3 tetes fitrat ditambahkan dengan 2 tetes larutan reaksi Bauk-Hardat, kemudian dilakukan pengamatan yang terjadi. Yang ketiga yaitu 3 tetes fitrat ditambah dengan 2 tetes larutan reaksi Wagner, kemudian dilakukan pengamatan yang terjadi. Alkaloid positif jika terjadi endapan atau kekeruhan paling sedikit dan paling sedikit 2 dari 3 percobaan di atas itu. Untuk ciri khas dari reaksi positif alkaloid yaitu terbentuknya warna kuning kecoklatan dengan reaksi Wagner dan terbentuk endapan kuning dengan reaksi Mayer. Selanjutnya yaitu uji steroid dan uji triterpenoid. Ekstrak aseton akan diperiksa dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan 2-3 tetes asam asetat anhidrat, lalu diaduk secara perlahan beberapa saat sampai kering. Kemudian ditambahkan 1-2 tetes asam sulfat pekat dan diamati pewarna yang timbul. Pewarna merah atau merah ungu memberikan indikasi triterpenoid, sementara pewarna hijau biru untuk steroid. Yaitu itu adalah cara bagaimana kita untuk ekstraksi daun kelor dengan cara maserasi ya teman-teman. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.